Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Sabtia. Oke, di bab 4 ini, kalau nggak salah di bab proses produksinya, kemarin nggak ada problem ya. Jadi, kita lanjutkan aja. Ya, mungkin harus dicek lagi sih. Misalkan ada hopper gitu ya. Hopper tuh, coba deh, perlu italic nggak gitu ya. Oke, kata-kata asing, typo gitu ya. Ini saya masih temuin beberapa yang perlu di italic tapi kamu nggak italic gitu ya. Nanti coba dicek lagi. Oke, kita masuk ke pembahasannya aja, pengendalian persediaan bahan baku. Nah, sebelumnya kan ini nggak ada ya, nggak ada gambarnya. Nah, lalu pertama, gambar ini letaknya jangan di pertama gini banget gitu. Jadi setelah subbab 4.2 ini kamu kasih prolog dulu di sini gitu ya. Prolog tuh apa sih? Prolog itu ya kata pengantar untuk menuju ke diagramnya ini gitu kan ya. Misalkan kayak proses produksi ini kan, nah ini kan gambarnya nih. Nah ini prolog kamu yang kamu buat. Seperti ini prolognya. Seperti itu. Nah bikin juga seperti itu. Jadi jangan langsung gambarnya. Nah lalu, ini flowchart pengendalian persediaan bahan bakunya juga perlu diperbaiki ya. Kenapa? Karena di sini ada kata pengendalian bahan baku. Nah, sebenarnya inilah yang harus dijelaskan oleh kamu gitu. Proses pengendalian persediaan bahan bakunya tuh gimana gitu ya, proses alurnya atau SOP-nya dari pengendalian bahan bakunya tuh gimana gitu ya. Jadi dari situ nanti kan kita bisa ngelihat gitu ya, apakah ini yang lakukan pemasaran atau enggak. Lalu kondisionalnya itu apa? Biasanya kalau pengendalian persediaan bahan baku itu kan kondisional adalah stok ya. Nah, berarti stoknya berapa? Kondisional berapa yang menyebabkan harus melakukan pemesanan gitu ya. Nah, biasanya karena ini relate sama proses produksi, berarti ukurannya adalah 1 kali produksi gitu ya. Berarti kalau misalkan gitu ya, 1 kali produksi itu butuh 65 kilo. Nah, berarti setidaknya minimal itu ada 65 kilo yang ada di gudang. Gitu. Kalau nggak ada 65 kilo kan nggak bisa diproduksi kan. Seperti itu. Jadi flowchart diperbaiki. Lalu jangan lupa dikasihkan keterangan sumbernya. Nah, sumbernya itu ya tetap menggunakan sumber titik dua gitu ya. Bisa pakai kata data pengolahan gitu ya, atau hasil pengolahan dan sebagainya itu boleh. Seperti itu. Nah, kan di sini kamu udah ada nih proses pengecekan bahan baku, pembelian dan penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku. Nah, walaupun ini belum spesifik ya, tapi ini bisa membantu. Nah, ini nggak relate sama sini. Gitu. Jadi, Septia coba bikin lebih detail. Gitu. Jadi, dalam proses pengendalian persediaan baku kan ada tahapan-tahapannya. Nah, tahapan-tahapan itulah yang kamu bikin jadi flowchart. Gitu ya. Nah, misalkan kamu, Pak, nggak dapet nih di perusahaan langsung begini aja. Nah, coba kamu observasi. Nah, tujuan kamu KP kan untuk mengobservasi juga, bukan menerima semua data dari perusahaan. Jadi kamu coba observasi dengan cara apa? Menganalisis dari data yang kamu dapatkan, bisa melakukan juga dengan wawancara orang di sananya, gitu ya. Bisa supervisor, operator, atau siapapun. Seperti itu. Oke. Nah, nanti kalau flowchart-nya udah dibikin, ini nanti akan relate nih. Ini kan kamu udah mulai bahas di tahap pertama gitu ya. Apakah bahan baku tersedia atau tidak. Nah, tersedia ini kan harus jelas kuantitasnya ya. Kalau tersedia aja ya pasti tersedia dong. Karena kan namanya gudang pasti ada. Tapi kan jumlahnya apakah memumpuni atau enggak dalam 1 kali produksi. Oke, nah terus. Nah, ini baru jelasin tentang itunya aja gitu ya. Oke. Nah, jadi ini alurnya perlu diperbaiki sih Sepia ya. Untuk tabel di bawah ya ininya ya. Berarti nanti oke nanti saya
Oke. Menggunakan sistem vektor berdasarkan 4.1 di atas, ya di atas itu dipisah sekali proses produksi untuk pre-order sebanyak 7.800. Ini apa satuannya? 7.800 satuannya apa? Membutuhkan bahan baku POM natural 65 kg. Plastik package-nya 250 gram. 250 pieces. Oke, betul. Nah, ini stok card material POM natural yang mungkin bisa ini dibikin apa namanya tabel pengendaliannya gitu. Karena nanti kan ketika sidang pasti ditanya bagian pengendaliannya itu di mana. Nah, nanti kamu bisa bikin tabel pengendalian yang tujuannya untuk mewakili dari pembahasan kamu gitu ya. Ya, tabel pengendalian seperti modelnya seperti ini. Tapi total pemakaian gitu ya, itu nanti ada di sebelah kanan. Lalu stok tersedia juga nanti ada di sebelah kanan. Atau stok terkini gitu ya. Gimana? Nanti juga ada nanti lead time. Nah, lead time itu kan tujuannya untuk mengukur ya. Seberapa lama bahan baku ini datang gitu ya. Kalau datang yang misalkan lama banget, nah itu nanti jadi masalah gitu kan. Ini typo kayaknya. Produk 100 dan juga nih kalau penjelasan tuh harus ada satuannya ya. Ini typo. Oke, nah ini berarti tolong diperbaiki lagi nih nanti ya. Ini juga dikasih sumber, jangan lupa sumbernya dari mana. Sepertinya ini bikin tabel pengendaliannya. Penjualan, nah kamu ngomongin penjualan nih. Nah kalau penjualan ya berarti bikin tabel penjualannya juga lebih baik gitu ya. Karena dia kan sistem make to order, nanti ini akan relate sama misalkan penjualan sama stok bahan jadinya gitu. Walaupun kamu nggak bahas ya, tapi boleh ditambahkan. Karena kan kamu fokusnya sebenarnya tinggal fokusin ke pengendalian persediaan bahan baku gitu. Tapi kalau kamu bahas penjualan, ya ditambahkan gitu. Nah, pada dasarnya orang yang make to order gitu ya, tidak 100% make to order. Apalagi dalam bentuk PT seperti ini. Mereka pasti punya safety storage gitu ya. Selain safety stock juga ada safety storage. Walaupun nggak banyak, tapi dia punya. Gitu. Coba deh kamu confirm ke orang sananya. Karena konsepnya adalah orang mesen tuh nggak langsung mesen sekarang ujuk-ujuk langsung jadi gitu ya, nungguin. Kadang-kadang ada orang yang mesen tiba-tiba dan butuh cepat. Seperti itu. Nah itu makailah apa namanya safety storage-nya. Ini juga sama, kasih prolog ya. Ini juga nanti tolong perbaiki. Menurut saya, kalau ngomongin pembelian bahan baku, berarti kamu prosedur pembelian bahan bakunya gimana? Misalkan pertama mengecek bahan baku di gudang, gitu ya. Misalkan cukup, maka oke. Kalau nggak cukup, lakukan purchase order, gitu ya. Setelah melakukan purchase order, nanti bagian purchasing melakukan apa, bla 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 bla, sampai nanti akhirnya barang datang. Seperti itu ya. Jadi banyak yang perlu diperbaiki. Oke, nah ini kan estimasi bahan baku. Oke, nah ini bisa dijelaskan kali ya. Berdasarkan tabel 42 di atas, nah ini 42 apa 43. Beda. Di atasnya juga dipisah. Pre-order berat produksi yang dihasilkan 12,6 dengan KVT 2. Nah, ini bisa dijelasin ya, KVT 2 itu apa? Kenapa 2 gitu ya? Satu mold yaitu 2 pieces. Oke, nah ini ada nih satu mold yaitu 2 pieces. Berarti 2 piecesnya itu 12,6 gram gitu ya. Target produksi didapatkan dari jumlah PO. Ini PO-nya kapital ya, karena purchase order kan. Ditambah dengan 30% dari jumlah PO. Oke, nah ini 30%-nya nih apa nih? Gitu ya, bisa jelasin kenapa 30%?
Oke, antisipasi not good. Oh, berarti 30% ini diantisipasi untuk menjelaskan not good ini ya. Gitu ya. Nah, ini kan mengantisipasi ya, berarti ada kelebihan produksi sebanyak 30%. Nah, 30% ini kan untuk mengantisipasi ini. Nah, ini kan sebenarnya nanti akan jadi stok kan. Seperti itu. Oke, berarti pembeliannya per karung nih, bukan per kilo. Nah, kamu nanti dijelasin. Ini makin rada kompleks ya menurut saya. Jadi, coba nanti dicek lagi. Nah, karena per karungnya 25 kilo, itu lebih baik menggunakan satuannya per karung aja. Gitu ya, jangan per kilo. Nah, nanti untuk keluar materialnya, ya disesuaikan 65 kilo gitu ya. Boleh gitu. Tapi kalau memang nanti misalkan mau kilogram, boleh juga. Nanti kamu jelasin bahwa 1 kilonya itu, 1 karungnya itu adalah 25 kilo gitu. Ini baru dijelasinnya di bawah. Seharusnya ini dijelasinnya di atas ketika menjelasin bahan baku. Apalagi saat pembelian di awal sini itu dijelasin juga. Oke, ini perlu banyak yang diperbaiki ya, Septia ya. Oke, lalu juga penyimpanan bahan baku kemarin saya minta untuk ditambahkan ininya ya, gambar ya, apa udah ada di proses produksi sebentar. Oh, udah ada. Nih ya. Oke, nah mungkin gini, karena kamu kan pakai menjelaskan tentang metode FIFO, nah coba nanti kamu coba foto setiap boxnya. Nah, boxnya itu kan ada keterangan kayak tanggal dia diproduksi dan sebagainya. Nah, itu yang jadikan apa namanya rujukan FIFO-nya seperti itu. Oke, mungkin itu aja Septia ya. Jadi untuk bab 4 masih banyak sekali yang perlu diperbaiki dan yang pasti diperbaiki susunannya. Kalau untuk proses produksi sudah oke, yang penting adalah ini gitu ya pengendaliannya. Karena pengendalian ini kan utama yang kamu mau bahas. Jadi kalau bisa jangan terlalu blunder. Oke, seperti itu. Terima kasih. Semoga dapat dipahami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.